Halo, selamat sore. Saya Adi dari Kompas.com. Eh, Pertama saya mau tanya ke Pak Parwes, kenapa nggak dirilis pas Lebaran aja Pak? Ini kayaknya lebih banyak yang check out nih. Terus pertanyaan kedua, untuk Mbak Gina, eh, ide penggantian kata dari garis ke hati ini kan cuma diganti satu kata ya, cuman IP-nya masih tetap berdiri dan arahnya tuh jelas gitu kemana. Nah itu ide dari judul ini tuh prosesnya seperti apa sih Mbak? Terus yang kedua, untuk ini saya maaf ya mengulang, proses menemukan Adam seperti apa dan bagaimana cara kalian berdua menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman untuk anak di lokasi syuting. Terima kasih. Siap, terima kasih. Pak Sani yang mendapatkan feedback. Yes, ini dia dari Dua Hati Biru. Nah, yang bertanya juga masih ada ya, jadi baiknya silakan. Pak Parwas dulu, silakan Pak Parwas. Boleh diizinkan mikrofon ya, teman-teman. Ada di mana? Terakhir. Oke, ya ada. Ya, pertanyaannya bagus. Juga menjadi pertanyaan kami yang bikin. Oh, tapi menurut saya dengan kita mainnya tidak di hari Lebaran, memang produser itu atau pemilik film tuh pada pengen main di Lebaran ya. Konon katanya kalau Lebaran banyak orang punya duit terus nonton film ke bioskop. Ya, tetapi menurut saya setelah Lebaran, Mbak Gina sebetulnya tadi berbicara yang sangat menarik sebetulnya. Kayaknya belum Papa sampaikan di forum ini deh. Tapi tadi kita ngobrol di depan bahwa Lebaran itu adalah silaturahmi yang paling besar, silaturahmi yang sangat besar sekali. Kita tiba-tiba langsung aja mohon maaf lahir dan batin gitu. Kalau udah ngomongin Lebaran tuh kayak ya kalau saya bilang dari Dua Hati Biru padanan katanya adalah keluarga. Nah kalau ngomongin Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Nah tetapi menurut saya sebetulnya yang sangat saya tersentuh pada waktu saya ngedit film Dua Hati Biru adalah yaitu apakah saya sebagai orang tua sudahkah minta maaf kepada anak-anak saya. Nah itu menurut saya adalah hal yang memang butuh momennya gitu yang tepat, bahwa merayakan Lebaran, merayakan silaturahmi ataupun permohonan maaf itu sebetulnya tidak diukur setelah Ramadan 30 hari kemudian dirayakan pada saat Hari Raya Idul Fitri saja, tetapi menurut saya harusnya selamanya. Dan semoga kita tetap akan ada advance tiket sale sehingga orang tetap masih bisa beli tiketnya walaupun tidak langsung ditangkap di hari Lebarannya. Biarlah silaturahmi dulu aja deh. Habis itu kita hangatkan lagi hati kita dengan Dua Hati Biru, sebuah film tentang keluarga ini yang menurut saya ini hadiah yang sangat baik untuk keluarga Indonesia. Siap, itu dia. Terima kasih Pak Parwas. Mbak Gina dan juga Mbak Dina, silakan. Mungkin nambahin Pak Parwas. Ya saya berharap pribadi sebagai produser juga setelah ibaratnya kalau Lebaran kita ingat kematian dengan horor-horor gitu. Yeah. Ingat hubungan ke Tuhan Yeah. gitu. Setelah 17 April nonton film Dua Hati Biru, kita ingat untuk memperjuangkan hidup, Yes. memperjuangkan keluarga. Bahwa ya itu maaf tidak murah, maaf harus kita perjuangkan, itu sih. Wow. Nah itu menyambung. Pertanyaan berikutnya. Dari Dua Garis Biru ke Dua Hati Biru. Ketika selesai menulis skenario-nya gitu, terus kemudian ngedit segala macam, Dua Hati Biru tuh langsung muncul sebagai di kepala. Karena kita melihat perjalanan dari Dara dan Bima, mereka menghadapi Dua Garis Biru dengan kehamilan, tapi mereka berakhir ketika Dara pergi itu ada dua hati yang terluka, yang pedih, bittersweet rasanya. Mereka menyelamatkan anak mereka, Dara pergi demi cita-cita dan kehidupan lebih baik, Bima hadir bersama keluarga untuk menjaga, tapi ada hati yang biru yang belum tahu nih mau arahnya kemana. Jadi setelah itu, jadi Dua Hati Biru itu buat saya pribadi sebagai penulisnya
sebagai ibunya gitu. Ini adalah kisah dua anak manusia yang selalu berjuang untuk menemukan warna-warna lain dalam hidupnya. Jadi mereka tidak menyerah dalam kesedihan, mereka nggak menyerah karena mereka pernah gagal, mereka nggak nyerah karena hidup mereka tuh beda sama yang lain. Tapi Dua Hati Biru ini melambangkan bahwa ya mereka tuh percaya ketika mereka selalu bersama, mereka memperjuangkan dua hati mereka akan menemukan biru yang mungkin masih biru tapi biru yang lebih cerah. Yes, itu dia. Terima kasih. Mbak Dina mungkin mau menjawab pertanyaan berikutnya tadi di highlight sedikit untuk proses penemuan Farel Adam. Ya. Ternyata bundanya Farel udah DM Gina dari 2022. Jadi waktu itu langsung aku save di Instagram calon pemeran Adam. Wow. Jadi emang jodoh. Emang jodoh ya? Ya sebenarnya kalau ibunya Farel nggak DM nggak ada sih gue. Jadi terima kasih untuk ibunya Adam. Bapak kita abis ini suruh ibu kita DM kita semua. Jadi sering terima DM. Sering-seringnya DM produser dan sutradara. Lalu abis itu Mbak Dina. Lalu di series aku yang sebelumnya aku sempat kerjasama dengan Farel. Ya. Terus saat itu menurut aku tuh dia sangat-sangat cerdas banget. Karena di skrip itu kan juga peran anak kecil tuh cuma dikit. Tapi menurut aku potensi anak ini tuh jauh. Karena dia suka banget ada di set, suka banget dengan acting. Jadi itu emang udah di kayak ya udah di darah dagingnya dia gitu. Yeah. Jadi di sini aku juga rekomen, dari casting director juga rekomen, ternyata nama yang sama. Terus aku percaya bahwa semua pemain itu harus ada chemistry, bukan hanya dengan lawan main, tapi dengan director, dengan kru, dengan siapapun yang ada di tim kreatif. Dan saat itu pas seleksi yang terakhir, kita sempat hadirkan Angga, biar kita lihat dari anak-anak ini yang diseleksi siapa yang paling pas secara chemistry. Dan akhirnya Farel adalah salah satunya. Terus setelah itu pun saat kita menjalankan semua kreatifnya, ternyata Farel tuh sangat komunikatif. Jadi dengan tim-tim kita kayak wardrobe nih, kostum, dia bisa pakai dan dia bilang Farel tuh nggak suka baju ini karena gatel. Jadi hal-hal kayak gitu tuh menjadi kayak karena sangat komunikatif membuat proses kreatif kita juga lancar banget. Yes. Jadi kita yang penting adalah buat pemain adalah kenyamanan. Dan ternyata anak 4,5 tahun ini sangat-sangat komunikatif banget. Yes, itu dia prosesnya. Silakan, boleh Mbak Gina ditambahkan. Ini penting banget buat aku, makanya seneng banget kerja sama Mbak Putri, sama Frans gitu, sama Dina. Ada komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman untuk anak-anak. Karena anak itu tuh gampang banget tuh dieksploitasi lah ketika hubungannya sama orang dewasa. Karena mereka lemah posisinya, terus mereka karena lucu banget kayak udah dia lagi gitu. Nah, paling penting adalah semua orang yang terlibat di Dua Hati Biru sadar bahwa kita ini setara sebagai manusia bersama aktor kita siapapun. Titik setaranya adalah opening film ini itu tuh karena Farel dia satu hari tuh main-main kayak mumi-mumi. Dia menawarkan kepada saya, ini seru loh mainan kayak gini, dan akhirnya kayak seru ya Farel ya. Akhirnya itulah dia yang bilang, jadi diambil. opening scene-nya itu Wow. gitu. Jadi anak ini tuh kayak dia bisa memposisikan diri nggak, itu saya setara, dan itu nggak mungkin terjadi kalau alhamdulillah orang tuanya, neneknya gitu, itu juga memperlakukan Farel tuh dengan kasih sayang dan juga setara gitu. Nah itu pertama. Terus yang kedua adalah bersama Mbak Putri dan Frans, kami mengajarkan bahwa ini tuh acting. Jadi dia tuh tahu dia adalah aktor Adam dan dia adalah Farel. Jadi dia tuh ketika by the time dia pulang di jemputan gitu, dia adalah Farel, nggak mau dipanggil Adam lagi. Tapi ketika dia set, dia adalah Adam. Nah, ketika adegan-adegan emosional kan sebenarnya kan BM nih ya sutradaranya banyak banget long take Adam. Maksudnya, dan dia itu berubah adegannya dari dia adegannya kayak dia sedih biasa tiba-tiba histeris. Karena itu tuh penting banget, dan jujur pribadi tuh ngotot banget karena saya sama dia tuh ingin menunjukkan bagaimana sih inner child kita terluka itu muncul gitu. Nah untuk itu kan butuh aktor yang bisa konsisten, dan ketika kamera tidak berhenti kita dengan bersama dengan
pemainnya, karakternya di layar, kita alami ngikut perjalanan karakter mereka. Nah, disitulah ada kita latihan, kita tahu kalau Adam tuh cuma bisa 2 take, terus kemudian kita pertama blocking dulu, terus kemudian bersama Franz kayak latihan combat gitu, ini kira-kira gimana, udah selesai semuanya, kita kemudian grounding. Nah ini alhamdulillah Ibu Putri ini jurusan psikologi dulu gitu, jadi ketika dia, dan itu emang spesifik, gue harus sama Putri nih karena dia psikologi UI, gue percaya. Nah teman-teman sahabat-sahabat gue psikologi UI, gue percaya jaminan mutu gitu. Nah jadi akhirnya ketika grounding kita ngeliat, misalnya dia udah nih histeris nih, Adam udah grounding, tarik nafas panjang, kalau adegan terakhir ada tiup ini kayak gitu, ada bagian dari grounding, dan kemudian rilis, selesai, udah dia normal lagi. Nah tapi itu komitmen dari dia harus tidur siang, dia makannya seperti apa, itu adalah kerja sama semua pihak. Paling enak sih ibunya Farel ya. Kalau saya datang syuting langsung ada infusnya banyak. Iya. Ya itu dia prosesnya sangat luar biasa ya. Ya tapi ya itu nggak mungkin terjadi kalau para partners actingnya, para keluarga, terutama orang tuanya enggak sabar sekali. Itu tuh luar biasa sih mereka. Ini kerja keluarga. Kerja gitu keluarga. Ya. Tepuk tangan dong sekali lagi. Baik, terima kasih. Mungkin satu lagi tadi ada di atas yang sebelah Mas Andi. Ya. Dia menjadi pertanyaan terakhir di press conference ini karena persiapan untuk buka puasa nanti, karena masih akan ada doorstop ya. Iya, silakan Mas. Halo, aku Bayu dari Tribunnews.com. Pertama, selamat untuk filmnya, benar hangat banget untuk saya pribadi yang baru punya anak 1. Pernikahan udah berapa lama? Baru 2 tahun. Ya, sebenarnya di luar tadi Mbak Gina udah cerita soal gimana ngadepin anak yang si Adam di lokasi tim. Saya jadi penasaran sama Angga dan Nura, gimana di luar set ketika kalian ngebangun chemistry sama Adam ini, ngebiasainnya, terus bermainnya apa yang kalian lakukan, karena yang saya tahu dunia anak kan udah bermain ya, gimana mungkin ngajak si Adam ini supaya nggak kayak syuting, tapi kalian tetap sebagai, dia tahu kalian adalah orang tuanya di lokasi syuting, kemudian apa mungkin kalau ke juga ditemenin beneran sama Angga atau sama Nuranya kayak yang di film kayak gitu, atau ada hal-hal yang keseruan kayak lakukan sama Adam. Gitu sih, thank you. Pendekatan dari Angga dan Nura kepada Farel ya, silakan. Pertanyaan favorit aku kayaknya. Mungkin. Ya, kalau untuk aku pribadi sebenarnya ada salah satu postingan aku kayaknya hari ini di story yang aku repost dari mamanya Farel. Itu adalah pertemuan pertama aku dengan Farel gitu di lokasi kantor Wahana Kreator, dan itu adalah momen pertama kali ketemu gitu saat screen test. Dan saat screen test pun entah kenapa udah berasa deket banget gitu sama si Farel gitu, dan nggak ada kecanggungan sama sekali gitu. Bahkan mungkin kalau kalian lihat di foto itu jadi momen yang kayak kok gemes banget, padahal itu adalah momen pertama kali ketemu dan kita nggak kenal sama sekali sebelumnya gitu. Sedangkan kalau untuk biasanya anak kecil untuk bisa misalnya berkomunikasi atau bahkan dekat sama orang lain itu kan pasti butuh proses dan butuh waktu gitu. Tapi entah kenapa Farel adalah satu anak yang menurut aku sangat keren banget gitu, jadi bisa langsung entah kenapa bisa berusaha untuk dekat sama kita gitu. Dan untuk masalah kayak apa yang kita lakukan selama di lokasi syuting gitu, kayak setelah misalnya lagi break atau persiapan bahkan gitu saat reading, dia adalah sosok yang sangat cerdas di mana dia nggak pernah kehabisan ide untuk bikin games gitu. Jadi umur dia yang 4 tahun ini aja dia bisa kayak mengarrange gitu bagaimana cara dia untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih berumur dari dia gitu, dengan cara ikut ke dalam dunianya dia gitu, bermain games gitu. Sesimpel yang kayak bahkan terakhir kita bukber kemarin gitu sama pemain dan sutradara, dia bisa nyiptain mainan gamesnya dia sendiri yang seru banget, yang bahkan kayak kita yang gede aja nggak kepikiran lagi games yang sesimpel itu tapi bisa jadi seru banget gitu. Dan itu jadi salah satu hal yang aku suka banget sih dari Farel. Dan untuk misalnya hal lainnya adalah kayaknya privacy sih. Menurut aku jarang banget anak kecil yang kayak udah paham banget sama privacy gitu. Saya kayak bahkan mau ganti baju atau ke
toilet gitu, dia tahu misalnya kayak nggak boleh ada yang temenin aku gitu, saya kalau selain mamanya pastinya gitu, karena dia tahu batasan privasi dia itu seperti apa gitu, kecuali emang ada di satu momen yang kayak dia mungkin lagi dekat banget, kayak ini harinya mama atau harinya papa gitu, jadi kita bisa nemenin dia saat emang itu sesuai sama konsennya dia gitu. Jadi menurut aku pribadi, dengan umur dia yang semuda ini udah bisa tahu kayak hal-hal yang menurut aku essential, itu menurut aku sangat luar biasa sih. Oke, siap. Terima kasih. Kalau Nura, silakan. Nambahin dikit, waktu hari-hari dimana dia merasa kayak kami boleh menemani dia, sesimpel menemani dia ganti baju, misalnya ganti atasan gitu, mama boleh temenin, mama boleh masuk, itu tuh kita merasa warm banget ya pasti. Dan dari awal banget ketemu sama Farel, memang bahkan sampai sekarang itu tingkat kedekatan kami tuh makin dekat dan makin dekat dan makin dekat dan makin dekat terus gitu. Dia seperti semua yang udah dibilang sama Kak Angga, memang kita dia anak yang sangat cerdas dan sangat sangat, aduh aku jadi kedistrak. Anak yang sangat cerdas dan sangat sensitif, betul, adaptif, betul. Dan kami memang kalau pertanyaannya di di base camp gitu, kami suka main misalnya ular tangga, dan kami selalu tidur siang tuh, misalnya aku temenin dia tidur siang atau babanya temenin tidur siang. Jadi kami memang saat syuting terutama kami merasa seperti keluarga kecil beneran. Oke, siap. Terima kasih untuk kalian, untuk Angga dan juga Nura. Satu deh, kita terakhir yang cewek ya, boleh? Nah, ini depan nih, boleh. Terus. Ya betul. Terus aja. Dia gini banget depan saya soalnya. Silakan, nama dari mana yang pertanyaan? Halo, selamat sore. Saya Ulfa dari 20 Detik. Ini saya ada pertanyaan titipan sebenarnya. Yang pertama mungkin ke Kak Keanu dulu. Hanya untuk mempertegas saja, Kak Keanu, mana mukanya Kak Keanu? Muka dan rambutnya sangat on point loh. Nah, Kak Keanu, tadi Kak Keanu sempat bilang kalau untuk main di sini tuh skripnya tuh bebasin aja itu. Berarti artinya main di sini itu hanya improvisasi kakak doang tanpa skrip atau bagaimana? Dan skripnya ada, tapi agak-agak gitu. Terus kan Mbak Gina orangnya benar-benar kayak gimana ya? Dia tuh cepat banget nge-scan aktornya, sama Kak Dina juga kayak, wah aktor gue butuhnya ini nih. Daripada dia marah-marah, mendingan solusi aja deh gitu. Jadi sering banget kayak ada solusi-solusi yang bikin aku lebih mudah mainin scene-scene di dalam film ini gitu. berarti tetap ada skrip tapi tetap ada kayak improvisasinya juga begitu? Skrip itu ada, improvisasi sangat ada. Oke. Banyak improvisasi, betul itu aja. Enggak, ada lagi. Terus untuk Pak Parwes, untuk jadi permasalahan tadi ada darah konflik keluarganya itu kan mamanya cerai dengan papanya, mungkin itu pada akhirnya apakah mereka berpisah atau seperti apa, dan sebenarnya tuh pekerjaannya si Dara itu seperti apa sih gitu. Dan satu lagi terkait pertanyaan saya tuh notice dari film pertama dan kedua itu ada ondel-ondel ya yang sepertinya tuh muncul di beberapa scene yang krusial begitu. Ada yang pas ketika Bimanya itu reflecting his life kayak gitu ya, tentang konfliknya dan sebagainya. Nah mungkin dari penempatan si ondel-ondel itu dari film pertama dan kedua itu ada esensinya sendiri nggak sih, atau hanya icon biasa aja? Itu aja sih, makasih banyak. Siap, terima kasih. Yang pertanyaan pertama tadi ke Pak Parwes dulu, silakan Pak Parwes. Nah, Farel boleh pinjam? Oke, udah ada di Canon. Silakan. Ini kayaknya pertanyaannya lebih cocok Mbak Gina deh. Yes. Ya. Sama aku ya. Iya. Aku sedih banget sama kamu. Lu juga lupa pertanyaannya. Pertama ke kisah dari papanya Dara, kan ada keluarga kelanjutannya, apakah atau mau dibikin lagi spin off-nya atau gimana? Mbak Dulu Topi mau nggak ada film ketiga? Tuh, mau dong.
Ada suami baru. Kalian kita nggak tahu apa yang terjadi di 4 tahun itu ya. Ibu Lulu Tobi gimana butuh suami baru? Butuh ya, berdua lebih baik kan? Jadi penonton jadi penasaran apa yang terjadi di 4 tahun di kehidupannya Mama Dara sama Papa Dara ya. Ya, tapi sebenarnya karakter Ibu Lulu Tobing dan Pak David, Bu Rika dan Pak David itu sebenarnya udah, kalau saya pribadi nih, lu gak kebayang kalau film akan ada sequel. Iya. Tapi kebayang kalau ini sebenarnya karakternya bakal gimana ya. Saya deep inside tahu kalau ini penuh konflik sebenarnya keduanya. Dan kemudian akhirnya ketika Dara kan dalam perjalanannya kan harus melihat contoh yang tidak sempurna, paling ekstrim dalam hidupnya, makanya ada adjustment dalam film ini gitu. Oke, terus pertanyaan berikutnya terkait ondel-ondel. Kalau ondel-ondel sih seperti Dua Garis Biru dan Dua Hati Biru, semuanya kembali ke penonton. Yes. Gitu. Kearifan lokal. Iya. Kearifan lokal. Jadi silakan interpretasi dari masing-masing penontonnya seperti apa setelah menyaksikan Dua Hati Biru ya. Oke, Awan, terima kasih. Ya,